pagi Bapak Ibu, selamat pagi saudaraku. Sampai bertemu dengan seisi keluarga. Mari kita sambut pagi dengan teduh. Saya ajak kita mempersiapkan hati. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 63. Tuhan karyamu sungguh besar. La 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 mi fa mi mi re do re re si la 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 si la sol mi do re si la la mi fa mi mi re do re si la Tuhan karyamu sungguh besar, ya Halik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam sungguh kecil, ciptaan firman. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah menibakan kami di pagi ini. Semua ciptaan Tuhan, gunung, lembah, laut dan sungai, bahkan semua baik makhluk yang kecil pun, terlebih-lebih persekutuan kami di pagi ini. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dalam kasih Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan yaitu diangkat dari kitab Nabi Mika, tertulis dalam Mika pasal 7 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Dalam bahasa Batak dikatakan, tungisi madibata songoko na marpamuati di dosa, jalana ubulus pangalausion ni partalianna natibay, dak toktong ibana marsigomos marroni rimas ay makalomohon asinirohado ibana ido saatna. Saudara-saudaraku, saya ingin ajak kita menghayati lewat firman Tuhan ini untuk sosok Mika, Nabi Mika. Dia diutus oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat yang meninggalkan Tuhan. Sekalipun bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar dari penyimpangan itu. Saya ingin beri kepada kita tentang arti beriman dengan tegas, tetapi sekaligus belajar dengan sungguh-sungguh. Beriman dengan tegas ialah bahwa kehidupan beriman kita itu baru masuk kepada sebuah kebenaran yang sungguh-sungguh jikalau kita selalu dipastikan setia kepada yang kita imani itu. Dan pada bukti-bukti pengimanan kita kepada Tuhan tidak lain dan tidak bukan ialah bagaimanakah cara Allah memberikan pengajaran, menyampaikan ajakan, dan menawarkan keputusan-keputusan, di mana Allah pun adalah menunjukkan komitmennya kepada kebaikan. Saudara-saudaraku, adik-adik,
sebagai persekutuan kasih di tengah-tengah keluarga. Dalam kehidupan Nabi Mika, dia menemukan penyimpangan moral dan rupa-rupa pelanggaran sifat para nabi-nabi palsu yang menyampaikan pengajarannya dan memutarbalikkan tentang mengikuti Tuhan semata-mata melakukan tindakan-tindakan yang salah tentang hidup mengimani Allah pencipta alam semesta, yaitu Allah Yahweh. Saudara-saudaraku, Nabi melihat semuanya itu, pelanggaran itu tentu dengan hati yang penuh pergumulan, dengan ratapan, karena memang pelanggaran itu nyata-nyata membuat mereka jauh dari Tuhan. Dikatakan dalam bagian nats yang lain, Nabi itu meratapi perbuatan-perbuatan umat itu. Sekalipun dalam ratapannya tentu sebagai seorang nabi, dia tidak akan pernah menunjukkan ratapan itu sebagai sesuatu hal yang melemahkan imannya terhadap persoalan. Namun ratapan itu menjadi ikhlas kepada Tuhan karena dia yakin Tuhan akan melihat dia. Tuhan akan menyaksikan ratapannya. Tuhan akan menyatu dengan nabi itu dan sekaligus akan berkarya menunjukkan bagaimanakah jalan keluarnya dari ratapan itu. Sekali lagi penyimpangan-penyimpangan yang ada ialah bahwa Mika bertemu dengan nabi-nabi palsu. Dan biasanya untuk konteks bangsa Israel yang sedang dalam tahap pemulihan karena mereka telah menyimpang dari jalan Tuhan di tengah-tengah pembuangan. Maka nabi-nabi yang benar itu ialah bagaimanakah mereka memperkenalkan janji dan maksud Tuhan menuju pemulihan ke masa depan. Namun nabi-nabi palsu ini selalu mencoba menawarkan hal-hal yang ringan, yang justru sangat melemahkan hidup beriman dengan sungguh-sungguh. Hidup beriman dengan tegas yang kita katakan tadi. Dan pada bagian lain, Nabi Mika menyaksikan penyimpangan dari ajaran itu justru sangat memutarbalikkan apakah keinginan Allah yang harus dilakukan oleh Nabi itu sendiri dan umat itu sendiri. Jadi tidak semata-mata seorang Nabi itu menyampaikan lalu dia melepaskan diri darinya. Nah, Mika sangat jujur dalam persoalan ingin pemulihan itu, ingin pengembalian itu. Dan disinilah Nabi Mika menunjukkan beriman dengan tegas, tetapi sekaligus belajar dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Allah tidak pernah dalam sejarah perjalanan umat itu mengabaikan kesalahan, tetapi sekaligus dia tidak pernah luput dari bagaimanakah pemulihan itu bisa dilaksanakan. Dan sekaligus bagaimanakah Allah menjadi seorang pemaaf terhadap pelanggaran-pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri. Karena memang cita-cita Allah bagi keumatan itu yang dia tebus itu di dalam kasih Yesus Kristus sekalipun ialah bagaimanakah dunia ini bisa diselamatkan. Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Saudara-saudaraku, kondisi yang sedang kita hadapi, sebaiknya jangan melahirkan banyak tafsiran. Namun sebagai orang beriman dengan tegas, mari kita lihat bagaimanakah Allah sungguh-sungguh adalah berada dalam keadaan kehidupan kita. Bagaimanakah Allah hadir menjadi bagian dari hidup kita yang tidak terlepas dari bentuk-bentuk persoalan yang ada. Bagaimanakah Allah hadir dalam berbagai kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan, dan pemerintah bahkan di antara kita. Gereja kita berupaya hadir menjadi suara Tuhan.
Gereja juga lewat umatnya, lewat warga jemaat, bagaimanakah hadir memberikan solusi. Kalau kita mempertimbangkan bagaimanakah hal sembako akan kita hadapi dengan sulit, tetapi bukankah kita belajar dalam kesulitan itu? Kita bahu-membahu, kita mempertemukan pikiran kita di antara sesama majelis, bagaimanakah juga para pelayan Tuhan dengan jemaat, bagaimanakah sesama jemaat boleh berkarya, berbuat kepada Tuhan. Dan sekali lagi, saya yakin di tengah-tengah kesulitan kita yang ada sekarang, kita pun diajak agar beriman dengan tegas, sekaligus belajar dengan baik dan bertekun kepada firman Tuhan. Mari saudara-saudara, hari ini pun tidak luput dari kita belajar dari keadaan, karena panggilan iman kita. Tuhan menginginkan ada perilaku yang tegas dari kita kepada sesama di hadapan Tuhan, dan itu sekaligus menjadi pujian kita kepada Tuhan. Amin. Mari saya ajak kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami patut bersyukur kalau lewat firman-Mu kami senantiasa disegarkan untuk beriman dengan tegas. Bersedia belajar, bersedia diajar, bersedia diutus. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hari-hari hidup kami adalah pemberian. Hari-hari hidup kami adalah belas kasih Tuhan. Hari-hari hidup kami adalah misericordias Domini. Kasih setiamu Tuhan menjadi bagian dari perjalanan hidup kami. Kami mohon ya Bapa, pulihkan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka-mereka yang sedang sakit dirawat, baik di rumah sakit dan di rumah. Ulurkan tangan pengasihan-Mu kepada pemerintah kami. Ulurkan tangan pengasihan-Mu Tuhan kepada para pelaku kesehatan, para medis, dokter di tingkat terendah, puskesmas, bahkan rumah sakit yang menangani mereka-mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu Tuhan bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, bagi mereka-mereka yang telah membuka hati dan pikirannya, berbagi bersama, memberi sesuatu. Itu pun menjadi bukti bahwa kami sujud di hadapan Tuhan dan kami belajar dan belajar selalu dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon berkat-Mu menyertai kami semua, seisi keluarga kami. Demikian dunia ini, kami mohon Tuhan semuanya selalu berada dalam damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat pagi. Tuhan memberkati dan jadilah selalu menjadi bukti kehadiran damai sejahtera Tuhan. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati.